Kali ini aku akan kasih tahu kamu teka-teki logika yang paling susah lagi. Jawab semua pertanyaannya supaya kamu terbiasa mengasah otak ya. Kamu udah siap belum? Kalau sudah, langsung aja yuk kita mulai teka-tekinya. Teka-teki pertama. Pada suatu hari, ada seorang pria bernama Jody yang lagi ngerjain tugas sekolah di suatu kafe. Ia sendirian dan masih menunggu teman-temannya datang. Tapi tiba-tiba ia ngerasa perutnya sakit banget dan mau ke toilet. Karena ia buru-buru ke toilet, ia sampai meninggalkan barang bawaannya di atas meja begitu aja guys. Saat ia kembali ke mejanya, ternyata udah ada 3 temannya yang ada di sana. Tapi barang-barangnya Jody malah hilang. Karena panik banget, ia langsung bertanya kepada ketiganya. Orang pertama bernama Johan mengatakan, "Loh, aku nggak ngambil barang apapun yang kamu punya loh. Jadi saat aku baru sampai di meja, aku masih ngeliat kok barang-barangmu. Tapi karena masih sepi dan belum ada yang datang, aku ke bawah sebentar untuk pesan makanan. Tapi saat aku balik ke meja, barang-barangmu udah nggak ada. Aku kira kamu udah pulang duluan." Orang kedua adalah Hani. Ia bilang, "Aku juga nggak tahu soal barang-barangmu yang hilang. Tadi saat aku baru sampai di kafe, aku ngeliat Johan lagi memesan makanan. Jadi aku naik duluan ke meja. Tapi saat sampai di meja, aku nggak ngeliat ada barang-barang di meja ini. Jadi aku nggak tahu apa-apa." Orang ketiga adalah Randy. Ia mengatakan, "Apalagi aku Jod, aku juga nggak tahu sama sekali soal barangmu. Soalnya aku juga baru banget nih datang pas kamu selesai dari toilet. Saat aku baru sampai ke meja, udah ada Johan dan Hani. Jadi mungkin mereka berdua nih yang lebih tahu soal barangmu yang hilang." Setelah mendengar pernyataan dari temannya, Jody masih nggak percaya dan curiga kalau salah satu dari mereka ada yang berbohong. Menurut kamu, siapakah yang udah mengambil barangnya Jody? Yuk coba bantu Jody dan aku hitung mundur 5 detik. Hayo, ada yang udah dapat belum jawabannya? Jadi yang berbohong adalah temannya si Randy guys. Karena ia mengatakan kalau ia baru sampai di kafe, tapi ia sudah tahu kalau Jody habis dari toilet. Bisa jadi ia sudah datang sebelum Johan dan Hani ya. Lalu ia pergi untuk menyembunyikan barangnya Jody yang ia curi. Yuk kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kedua. Pada suatu hari, ada seorang wanita bernama Wanda yang lagi mau pergi ke toko perhiasan. Ia mau beli perhiasan untuk kado ibu tercintanya. Saat ia sampai di toko, ia langsung bertemu sama pegawai toko perhiasan itu. Tapi saat Wanda lagi melihat perhiasan yang ia pilih, tiba-tiba lampunya mati dan jadi gelap banget. Saat lampunya menyala, Wanda dan pegawai toko kaget karena perhiasan sudah hilang. Gak lama polisi langsung datang dan menyelidiki 3 orang yang ada di sana. Orang pertama pegawainya mengatakan, "Mana mungkin saya yang mencuri perhiasan itu, Pak. Saya aja di sini udah bekerja lebih dari 5 tahun. Jadi tadi saya lagi menunjukkan perhiasan ke Mbak Wanda yang sudah ia pesan kemarin. Tapi saat Mbak Wanda lagi melihatnya, tiba-tiba lampunya mati. Saya ngerasa ada yang ngambil perhiasan itu dan menyenggol tangan saya." Orang kedua, Wanda sendiri mengatakan, "Sudah pasti bukan saya dong yang mencurinya. Saya di sini kan karena mau beli dan mengambil perhiasan yang sudah saya pesan kemarin. Ibu saya pasti sedih banget nih kalau tahu kado perhiasannya sudah hilang. Soalnya perhiasan itu cuma ada 1 dan ibu saya suka banget, Pak." Orang ketiga, pengunjung lain mengatakan, "Loh, saya juga nggak mencuri perhiasan yang dimaksud ya. Tadi saya lagi ngeliat-ngeliat perhiasan untuk pernikahan saya. Saya juga nggak tahu perhiasan apa yang sudah hilang. Coba mbaknya dicek lagi deh. Siapa tahu perhiasannya terjatuh karena mati lampu tadi." Setelah mendengar pernyataan ketiga orang tadi, polisi masih bingung siapa yang udah mencuri di antara mereka. Kalau kamu udah tahu, yuk langsung bantu Pak Polisi dan langsung jawab cepat dalam 5 detik. Jadi orang yang sudah mencuri perhiasannya adalah orang ketiga, karena ia mengatakan kalau lagi mencari perhiasan untuk pernikahannya. Kalau kamu lihat, ia sudah memakai cincin pernikahan di jarinya tuh. Mungkin karena panik, dia jadi berbohong ya. Duh, ada-ada aja. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ketiga. Pada suatu hari, ada seorang pria bernama Bani yang baru aja pulang sekolah.
Tapi ia baru sadar kalau harus segera ke museum karena ada beberapa yang harus ia cari di sana. Tapi saat Bunny baru masuk ke dalam, tiba-tiba lampunya mati dan alarm dari museum berbunyi. Gak lama lampunya nyala lagi, tapi ada barang berharga yang hilang dan dicuri seseorang. Pintu museum langsung ditutup supaya gak ada orang yang baru masuk dan malingnya gak bisa keluar. Saat polisi datang dan menyelidiki kasus dengan melihat CCTV, polisi mencurigai 3 orang termasuk Bunny yang ada di dalamnya. Orang pertama, Bunny mengatakan, "Saya nggak tahu apa-apa, Pak. Saya aja baru masuk nih ke dalam museum. Saya masuk ke sini karena ada beberapa data yang harus saya cari untuk tugas sekolah. Jadi bukan saya, Pak, pencurinya." Orang kedua mengatakan, "Saya adalah pengunjung yang lagi lihat-lihat barang yang ada di museum. Tapi tiba-tiba lampunya mati. Karena saya takut banget sama kegelapan, jadi saya langsung ngumpet di bawah meja, Pak. Bukan saya yang mencuri." Orang ketiga mengatakan, "Nama saya Roni, Pak. Tadi saya lagi berjalan pulang lewatin museum ini. Tapi tadi saat saya lihat udah banyak polisi. Karena saya penasaran ada apa di sana, jadi ya saya masuk aja ke dalam. Jadi udah pasti bukan saya ya yang mencuri." Mendengar pernyataan dari ketiga orang tadi, polisi masih bingung yang mana pencurinya. Kalau kamu tahu, yuk coba bantu Pak Polisi untuk menjawabnya, dan aku kasih waktu 5 detik. Hayo, ada yang udah bisa bantu belum? Jadi ternyata yang mencuri barang di museum adalah orang ketiga karena ia berbohong kalau ia baru masuk ke museum karena penasaran. Padahal saat polisi datang semua pintu di museum sudah ditutup ya. Jadi udah pasti dia berbohong tuh. Hayo, kamu jawabnya apa nih? Buat yang masih salah, tetap semangat ya. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki keempat. Pada pagi hari ada seorang pria bernama Helmi yang lagi kaget karena koleksi mobil kesayangannya sudah dirusak orang. Akhirnya ia langsung memanggil petugas keamanan di kompleknya. Saat diselidiki, satpamnya mencurigai kalau yang sudah merusak mobil itu adalah salah satu adik-adiknya Helmi yang super duper nakal. Helmi pun kesel dan langsung memanggil ketiga adiknya. Adik pertama mengatakan, "Aku nggak tahu apa-apa, Kak. Orang dari tadi aku lagi belajar online di kamarku. Ini aja aku baru selesai karena guruku ngejarnya lama banget sampai aku ketiduran. Jadi bukan aku yang merusak mobilmu." Adik kedua mengatakan, "Aku mana tahu soal kejadian itu. Aku aja hari ini lagi libur sekolah karena guruku lagi sakit. Jadi seharian aku tidur aja di kamar. Emang siapa yang merusak mobil baru kakak? Dari tadi sih aku nggak dengar apa-apa kalau ada yang merusak mobil kakak." Adik ketiga mengatakan, "Aku nggak tahu kak, dari tadi pagi kan aku main ke rumah temanku dan belum ngeliat mobil kakak lagi. Kok mobilnya bisa rusak sih? Katanya nanti kalau ayah libur kita mau jalan-jalan naik mobil kesayangan kakak. Tapi sekarang malah rusak." Mendengar pernyataan dari ketiga adiknya, kira-kira siapa ya yang udah merusak mobilnya? Coba jawab dan aku kasih waktu 5 detik. Jadi yang udah merusak mobilnya adalah adiknya yang kedua. Soalnya kalau kamu lihat, ia memegang gagang cat yang warnanya sama kayak di mobil itu. Sudah pasti ia berbohong dengan mengatakan lagi tidur seharian tuh. Hayo, siapa aja yang jawabannya benar? Selamat ya. Kita lanjut ke teka-teki terakhir. Teka-teki kelima. Kalau kamu lihat gambar ini, kira-kira apa ya jawabannya? Jadi ada 2 penjahat yang dicurigai lagi menyamar, tapi mereka mengatakan kalau mereka bukan penjahatnya. Dari kedua orang itu, menurut kamu manakah penjahat aslinya? Coba jawab dan aku kasih waktu 5 detik. Hayo, udah tahu belum jawabannya? Kalau kamu tahu, jangan lupa ya kasih tahu kita di kolom komentar. Nah, itu dia guys, teka-teki logika paling sulit yang cuma bisa dijawab sama orang jenius. Kalau kamu bisa jawab semua pertanyaannya dengan benar, bisa jadi kamu orang yang jenius ya. Kamu bisa jawab berapa soal nih? Coba dong kasih tahu aku di kolom komentar. Oh iya, kalau kamu suka teka-teki dari Tips Pintar, jangan lupa like, share, dan subscribe ya, supaya kamu gak ketinggalan teka-teki dari aku. Tips Pintar selalu lebih tahu. Peace out!